Shalom saudara, pertama saya mau menyapa Bapak Ibu dimanapun berada, tim misi yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Malaysia, yang ada di Myanmar, yang ada di Vietnam, yang ada di Kamboja, yang juga mengikuti siaran langsung. Sahabat-sahabat kami dari kota-kota, Jemaat Windsor yang diberkati dan Jemaat My Home, Tanjung Pinang, yang sudah lama nggak bertemu, Shalom, Tuhan memberkati saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh PowerPoint saya? Pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin sharing saudara. Dari tadi malam sebenarnya dalam waktu 2 minggu saudara. Saya itu sebenarnya agak sedikit terganggu saudara ya. Bahkan sampai tadi malam pun tengah malam saya di WhatsApp. Om Irwan tahu nggak yang jemput antar Om Irwan di Jayapura, di AB Pura, di hotel. Dia kena PDP. Hamba Tuhan di sebelahnya wakil gembala udah meninggal kemarin. Saya shock saudara. Pagi-pagi saya WhatsApp. Saya WhatsApp gembala ketua BPD-nya. Apakah saya bawa carrier Pak? Didoakan saja. Nah saudara ini kasih Tuhan. Memang kadang-kadang ikut Tuhan itu sampai hari ini misteri saudara. Ada banyak hal yang seringkali saya dan saudara juga gak mengerti saudara. Nah saya ingat saudara ini saya dengan Pak David Cakra ini makan malam terakhir itu. Paginya masih ngopi, masih foto saudara ya. Saya makan malam tanggal 28 saudara. Saya ingat Februari di Hotel Haris di Sentul. Habis itu paginya saya ke Surabaya. Saya bilang sampai ketemu ya Pak nanti tanggal 3. Tanggal 3 ketemu kami ngopi saudara. Malam masih ngobrol. Saya masih ingat rekan sahabat Pak Aslam tuh. Pak Irwan mesti minum ini jamu. Ini anti corona saudara. Dan dia orang yang pertama dipanggil Tuhan saudara. Dari Lembang ini pusat epicentrumnya saudara. Yang sampai hari ini itu digoreng orang di mana-mana. Seolah-olah GBI itu enggak taat saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Ketika tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret di Lembang ketika ada acara itu di mana saya jadi pembicara. Itu belum ada pengumuman resmi supaya enggak berkumpul saudara. Jadi bagi kita, karena saya juga pembicara itu hal yang biasa. Habis dari situ kan saya pulang ke Batam saudara. Meeting sama gembala di sini, meeting sama dosen. Habisnya saya ke Tanjung Pinang, meeting lagi sama Kul 1 saudara. Fellowship lagi. Dan saya bersyukur juga saudara, karena waktu minggu pagi di menara itu hadirat kuat. Biasanya saya tumpang tangan satu-satu saudara. Tapi minggu pagi itu saya kok nggak tergerak untuk tumpang tangan. Selasa kami tahu biasa ada doa pengerja saudara. Dan dari pulau sudah telepon, Bapak kami mau turun Pak, sudah rindu. Udah lama gak diurapi. Saya bilang kayaknya saya harus berubah pikiran. Karena jadwal saya tiba-tiba berubah, saya harus ke Makassar. Dan saudara ini kasih Tuhan, kalau seandainya itu doa pengerja pasti saya akan urapi lagi semua gembala saudara. Saya juga gak tahu saya carrier apa gak carrier. Tetapi yang saya rasakan Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Saudara bukan gak ajaib bagi mereka. Tapi pasti ada banyak perkara yang seringkali saya dan saudara itu tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan lihat satu persatu. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Hagai, firman Tuhan bilang begini dengan jelas saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam sedikit waktu lagi, maka aku menggoncang langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncang segala bangsa. Bukankah hari-hari ini segala bangsa sedang digoncang saudara? Kita enggak kecuali bangsa besar, bangsa kecil. Saudara saya lihat tadi sore kemarin ketika saya lihat Bhutan. Negeri yang terjepit di antara China, Nepal, saudara India. Ternyata juga sudah ada. Friend Polynesia yang jaraknya kalau diukur dari Jerusalem. Itu adalah ujung bumi secara kilometer geografi saudara. Ternyata juga sudah ada. Fiji juga sudah ada. Bukan hanya negeri besar, negeri kecil. Tapi saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada segala bangsa. Kalau betul dia sedang menggoncang. Nah kita lihat saudara yang dikasih Tuhan. Saudara ternyata sampai Sabtu kemarin saudara. The coronavirus ini sudah menjangkiti 1.133.000 orang. Bahkan dikatakan 60.398 sudah mati. Bahkan menjangkiti 205 negara. Negara secara teritori itu punya 243 negara. Artinya hampir 3/4 lebih saudara. Negara-negara itu sudah terjangkit dengan yang namanya pandemi corona ini. Nah terus apa yang kita bisa pelajari saudara? Ini bukan sesuatu yang baru.
Pengkhotbah pasal 3 ayat 15 berkata, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama Allah, dan Allah mencari yang sudah lalu. Kalau saudara lihat, saudara, The Great Plague of Marseille tahun 70, itu berbicara soal apa saudara? Itu berbicara tentang pandemik yang melanda Perancis zaman itu, dan juga menyapu bersih seluruh Eropa. Itu ratusan ribu orang mati. Habis itu tidak berapa lama, 100 tahun kemudian ada timbul masalah yang baru namanya the cholera pandemic. Saudara, 1820 sama juga ratusan ribu orang mati melanda semua negara, banyak saudara. 100 tahun kemudian terkenal dengan nama Spanish flu atau bubonic saudara. Sama juga. Kalau kita lihat kembali hampir setiap 100 tahun ada megafonnya Tuhan. Setiap 100 tahun ada cerobong trompetnya Tuhan untuk mengingatkan, ini loh aku ada, jangan kamu suka-suka. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Mazmur 102 bilang apa saudara? Saya berani percaya selama 2 minggu ini, semua orang berteriak, minta ampun, bertobat cari Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Sebab dikatakan, ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan. Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion. Dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya berani percaya hari-hari ini bangsa-bangsa sedang meratap. Negeri-negeri sedang menangis saudara. Tidak tahu harus buat apa. Saya punya sahabat seorang dokter di Belanda, saya chat dia. Bagaimana keadaan sana? Dia bilang, kita sudah give up. Kita udah gak sanggup. Rumah sakit sudah messy katanya. Gak tahu lagi harus buat apa. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saya berani percaya hati Tuhan juga hancur saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kita mau lihat dulu nubuatan-nubuatan yang pernah ada saudara. Tahun 42. Saudara C.S. Lewis itu pernah berkata begini. Setan, I will cause anxiety, fear and panic. Setan itu selalu membuat apa saudara? Membuat kekhawatiran, membuat kepanikan, membuat ketakutan. Dikatakan apa? I will shut down business, school, places of worship and sport event. I will cause economic turmoil. Saudara bayangin, tahun 42 seorang hamba Tuhan C.S. Lewis bilang apa? Dia bernubuat, setan itu sudah bernubuat duluan saudara. Dikatakan akan mengakibatkan sekolah tutup, usaha tutup, tempat penyembahan tutup, bahkan olahraga, bahkan ada kekacauan ekonomi yang mendunia. Tapi dia kutip saudara kalimat yang Yesus katakan. Jesus dikatakan, I will bring together neighbors. Di mana para tetangga akan dikumpulkan. Restore the family. I will bring dinner back to the kitchen table. Saya ini 2 minggu mengurung diri di rumah saudara. Dan istri saya selama 2 minggu masak dari siang sampai malam. Kadang-kadang saya bingung juga ya. Saya bilang hebat juga ya. Gara-gara corona ini kamu jadi tukang masak sekarang. Nah saudara ini kasih Tuhan. Itu nubuatan tahun 42. Tahun 86 David Wilkerson dia menubuatkan Amerika bilang begini saudara. I see a plague coming on the world and the bars. Saya melihat penyakit menular saudara, datang ke dunia, datang ke barbar, ke gereja, ke pemerintahan akan shut down. The churches and government will shut down. The plague will hit New York City and shake it like has never been shaken. Dikatakan penyakit menular ini akan menghantam New York seperti yang belum pernah dihantam sebelumnya. The plague is going to force prayerless believer into radical. Dikatakan penyakit sampar ini akan membuat orang yang gak suka doa menjadi pendoa yang fanatik saudara. Yang radikal. Dan dikatakan and repentant will be the cry from the man of God in the pulpit. Bahkan teriakan, tangisan akan terjadi dibawakan oleh orang-orang di atas mimbar. Bukankah hari-hari ini terjadi setelah 2 dekade yang lalu dia nubuat saudara. And out of it will come the third awakening. Tapi setelah itu dikatakan apa saudara? Ada kegerakan besar, kebangkitan besar yang siap melanda seluruh dunia. Jadi biarlah gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Kita semua saya dan saudara boleh menyiapkan untuk penuaian yang besar. Tapi sebelumnya mari kita lihat saudara.
Pengkhotbah pasal 3 bilang begini, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara, ini shaking hand, kalau saudara bisa lihat gambar di PowerPoint ini. Itu kuman, saudara, corona itu menempel di tangan, diperbesar seperti itu saudara. Kalau kita nggak cuci tangan, kalau kita nggak pakai sarung tangan, seperti itu kira-kira ini diperbesar oleh saintis dari India. Nah saudara, ini kasih Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh dan nanti kita masuk perjamuan kudus, kita balik dulu apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia menulis surat buat Timotius. Pesannya untuk akhir zaman. Saudara, kita percaya, semua orang percaya, semua yakin sekarang saudara. Kita sedang memasuki yang namanya era akhir zaman. Nah Paulus sudah ngomong 2000 tahun yang lalu. Dia bilang begini. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama dan selanjutnya. Bukankah hari-hari ini itu yang sedang terjadi saudara? Dan saudara, kalimat itu saya kutip-kutip saudara dari seorang tokoh India yang namanya Mahatma Gandhi. Saudara, Mahatma Gandhi pernah menulis dalam satu buku. Dikatakan banyak orang kaya tanpa kerja. Kenikmatan tanpa nurani. Pengetahuan tanpa karakter. Banyak orang berbisnis tanpa moral. Banyak ilmu pengetahuan tanpa nilai-nilai kemanusiaan. Agama tanpa pengorbanan. Politik tanpa prinsip. Saya pikir-pikir saudara ya, hampir connect dengan keadaan saudara manusia zaman ini saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak heran saudara. Ketika satu kali Yesus masuk Yerusalem, kalau kita karena ini minggu-minggu Paskah saudara. Minggu depan kita sudah masuk Jumat Agung. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Dikatakan begini Bapak Ibu. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudara, saya pikir hari-hari ini Yesus sedang menangisi setiap suku, setiap bangsa. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Saudara, ini kasih Tuhan, banyak orang gak mengerti. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem naik di keledai, dia disambut sebagai raja saudara. Tetapi hatinya hancur ketika dia melihat kota itu saudara. Ketika dikatakan, wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti. Kadang-kadang euforia gereja juga membuat kita lupa saudara. Ada banyak hal, kita gak anti sama gereja besar. Karena gereja kita juga besar, jaringan juga luas saudara. Tetapi kadang-kadang banyak hal kita lupa saudara. Kita hanya mempertahankan ego kita. Kita lupa apa tugas gereja yang sebenarnya. Firman Tuhan bilang begini. Ketika di dalam kitab Lukas itu saudara. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, ini 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau ayat ini kita pakai topikal seperti zaman sekarang ini. Saya pikir kita semua kaget juga saudara. Karena kita nggak tahu dengan tiba-tiba hanya hitungan bulan. Dulu saya pikir itu hanya untuk China saudara. China, Singapura, ini negeri terlalu bersih. Ya saudara, kita percaya juga itu ya. Kita ini jorok, makan pakai tangan, semangat juang tinggi, duduk kaki 5, cincai lancai bocai saudara. Tetapi ketika itu menghantam Indonesia saudara, baru ada 1-2 orang kena virus corona, kita masih main guyon-guyon saudara. Itu untuk Jakarta, itu bukan untuk kita. Tetapi ketika hamba Tuhan hari demi hari saudara. Dan yang paling banyak terpukul saya percaya gereja Bethel saudara. Karena dari puluhan hamba Tuhan, gereja Bethel punya sudah hampir 26-27 mungkin. Sama diaken, koordinator, soundman saudara. Nah saudara, ini kasih Tuhan. Tapi Yesus gak stop di situ saudara. Ketika dia masuk saudara ke bait Allah, apa yang dia lakukan saudara? Lalu Yesus masuk ke bait Allah.
Dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ, katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tanpa kita sadari saudara, ternyata gereja, rumah ibadah, tempat sembahyang sudah jadi sarang penyamun. Suka-suka kita aja saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tanpa kita sadari, rumah ini saudara sudah jadi sarang penyamun. Tidak heran Yesus porak-porandakan. Kita lihat saudara. Saudara, seringkali tanpa kita sadari gereja hanya formalitas. Hanya pakaian dan penampilannya aja yang ada saudara. Tapi jiwa dan hatinya nggak di situ. Hanya datang karena memang ya kita orang Kristen. Kita datang ya karena kita memang gimana lagi ya Pak. Kalau nanti kita nggak ke gereja kita dibilang ateis. Gimana ya kita ke gereja karena memang kita perlu nilai. Kita ke gereja ya memang kita ya. Bukan menjadi kehausan dan lagi kelaparan akan firman saudara. Gereja hanya simbolik, hanya penampilan luar. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Bahkan gereja tempat berkomprominya dosa. Saya masih ingat saudara. Ketika 2 tahun yang lalu Amerika menggolkan saudara perkawinan sesama jenis dan dia menjadikan negara yang hampir ke-27 di mana ketika konstitusi negara itu dibangun atas dasar firman Tuhan. Tapi saudara boleh lihat berapa banyak gereja yang sepakat, yang mengaminkan, oh itu memang sudah biasa itu. Kalau enggak kayak gitu nanti wah ditinggal jemaat. Saudara, seringkali kita terlalu banyak kompromi. Di dalam gereja pun seringkali kita enggak berani menegur saudara. Ulangan bilang begini dengan jelas. Karena firman Tuhan itu tidak ada yang abu-abu saudara. Dikatakan seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudara, tanpa kita sadari gereja pun tutup sebelah mata saudara. Ada yang miring-miring, ada yang berzina, ada yang miring kiri, miring kanan. Kita pura-pura nggak tahu. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Bukan hanya kekejian yang dilakukan oleh morality yang rusak. Tapi kita lihat saudara. Di dalam gereja juga seringkali terjadi banyak pembunuhan. Kalau kita lihat data ini saudara. Coronavirus baru mematikan 60 sekian saudara ya. Ternyata flu lebih banyak, malaria. Kalau saudara lihat yang paling bawah ternyata gugurin kandungan. Kadang-kadang gereja juga tutup mata kalau orang mau gugurin kandungan saudara. Kadang-kadang orang hamil di luar nikah. Bagaimana lagi jalan keluar? Iya mau gak mau dilepaskan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan saya pikir dengan goncangan corona yang terjadi di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Bentuk gereja, tata cara ibadah saudara, bahkan firman Tuhan sudah harus berubah. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan kalau kita lihat lagi saudara. Ini saya ambil graduate speech-nya. I would like to thank the internet, Google, Wikipedia, Microsoft Office, and copy paste. Ada banyak lulusan sarjana doktor kaleng-kaleng saudara. Yang gak kuliah yang penting bayar lulus. Itu pun hamba Tuhan. Doktor teologi, master teologi. Hari ini saya mau kasih tahu. Itu juga perlu bertobat. Jangan sampai nanti saudara tipu jemaat saudara dengan gelar-gelar palsu. Dan itu paling banyak di gereja Tuhan. Berapa banyak saya melihat hamba Tuhan rekan saya. Tiba-tiba dengan sekejap pakai doktor. Di kop surat sudah ada doktor, ada MTH. Dan setahu saya tanya tidak pernah sekolah. Saudara ini kasih Tuhan belum lagi yang dikutip oleh Time Magazine dikatakan does God want you to be rich? Saudara, logo Rolls Royce diganti salib. Berapa banyak keuangan gereja yang disalahgunakan hanya untuk kenyamanan saudara. Menjual orang miskin sebagai subjek supaya uangnya boleh terkumpul oleh orang-orang yang memberi dengan murah hati tapi dipakai dengan kesenangan. Saya pikir gereja harus bongkar. Harus bertobat saudara. Sebelum orang dunia dilawat saya pikir gereja dulu yang harus lebih dulu bertobat. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Amsal pasal 15 ayat 5 bilang apa? Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara memposisikan hamba Tuhan sudah kayak dewa setengah dewa. Memposisikan hamba Tuhan kayak sesuatu orang yang apa saudara nggak bisa diterjemahkan. Keputusan adalah absolut saudara. Mengembangkan isu sebagai victim itu paling sering saudara. Supaya ada rasa iba dari jemaatnya. Saya tidak anti kritikan saudara. Saya juga autokritik. Saya juga senang orang kritik sebagai moral control.
Tetapi saudara dengar baik-baik, ada level-level tertentu saudara. Kayaknya nggak boleh disentuh. Saya pikir itu kita juga perlu bertobat untuk itu saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu kalau Yesus mencambuk rumah ibadah yang dijadikan sarang penyamun. Tapi dari sisi hamba Tuhan, dari sisi yang lain, mari kita lihat kacamata Alkitab saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali ada banyak hal yang kita nggak mengerti. Tidak semua yang buruk merupakan hukuman, demikian pula tidak semua yang terlihat baik adalah berkat dari Tuhan. Saudara, satu kali murid-murid Yesus bertanya, dikatakan, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saudara, murid-murid bingung lihat ada orang buta, terus dia tanya sama Yesus, ini dia buta karena dosa kah? Karena orang tuanya kah? Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi seringkali di depan mata kita, yang kita sampai hari ini masih bertanya-tanya. Saudara harus tahu, seringkali juga dikatakan apa? Tuhan ingin pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada pula penderitaan yang bertujuan untuk memurnikan dan menumbuhkan iman seseorang. Dulu Ayub saudara, diberkati luar biasa. Keluarga diberkati, istri, usaha. Tuhan izinkan dia bangkrut, anaknya mati saudara. Dia sendiri dapat penyakit saudara. Dan itu membuat dia mengerti. Dia tulis dalam Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja dikatakan, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya ini sudah sering nyerempet maut saudara. Tadi malam atau tadi pagi tadi malam sama Kokoko. Puji Tuhan, kamu diluputkan ya. Saya bilang gini, saya memang gak ngerti. Tapi saya sudah sering diluputkan dari serempet-serempet maut saudara. Saya pernah naik pesawat mendarat darurat saudara, saya hitung 3 kali. Saya dan istri pernah naik kapal ketika kaca kiri kanan pecah, air masuk saudara, gendong anak. Itu 1 kali, 2 kali saudara. Mobil kecelakaan saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi yang diluputkan saudara dari hal-hal seperti ini baru pertama kali saya merasa saya itu diluputkan. Saya masih mengaminkan Tuhan, bukan saya yang carrier. Karena saya juga sempat tertuduh saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi hari ini saya mau katakan dulu saudara. Saya pikir hanya yang model-model begitu saja yang namanya diluputkan dari maut. Tetapi ini saudara, yang berdekatan, yang bersenggolan, yang saya lihat sendiri saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Asaf, orang Lewi, musisi saudara. Dia menulis 12 pasal. Mazmur 50, Mazmur 73, Mazmur 8 sekian saudara. Yesaya juga dia ada tulis. Saudara dia protes. Pertama dia tulis, kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama dia bilang begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dia menulis itu saudara. Dia memasang standar. Kalau Tuhan itu dikatakan baik bagi mereka yang tulus hati dan mereka yang bersih hatinya. Tetapi di ayat kedua sampai ayat ke-14 dia mempertanyakan. Kenapa kok saya malang terus? Kenapa kok gereja dirugikan terus? Kenapa gereja kok banyak masalah? Sementara mereka yang makan uang haram, yang melakukan kemiringan, kok sepertinya mereka diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan dikatakan sibuk dia membandingkan keberuntungan orang fasik dan kemalangan dia. Tapi di ayat 25 dia bilang sekarang dia mengerti dan belajar bahwa yang terpenting bukanlah soal berkat-berkat Allah, tetapi diri Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Kalau saya dan saudara cari Tuhan, biarlah bukan soal hanya berkat saudara. Berkat ini kayaknya malu kita kalau terus-terusan hanya untuk memberkati diri kita sendiri saudara. Kayaknya gimana lagi saudara ya. Ikut Tuhan itu bukan soal berkatnya. Itu bagian bonus saudara. Tuhan memberkati, Tuhan gak memberkati, yang penting saudara mengasihi Tuhan. Amin. Nah saudara,
Mazmur 73 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini saudara. Oh ternyata yang paling penting dalam hidup ini kata Asaf. Menikmati persekutuan dengan Allah jauh lebih berharga daripada menikmati pemberian. Amin saudara. Bukan berarti hamba Tuhan yang dipanggil saudara. Oh mereka, no saudara. Mungkin tugas mereka sudah selesai. Kadang-kadang saya juga masih menjerit-jerit setiap pagi bangun pagi. Tuhan kenapa kok berjemaah Tuhan? Ini kan negeri lagi dilanda seperti ini kan kita perlu hamba Tuhan tuh banyak mendoakan Indonesia. Kenapa kok dipanggilnya berjemaah? Berbondong-bondong hari demi hari. Sampai tadi malam, sampai tadi pagi pun masih beritanya cuma itu-itu aja saudara. Kadang-kadang kita pun mau posting pun hati-hati saudara. Takut nanti membuat orang lemah. Tetapi hati ini tidak tahan kok bisa ya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siang hari ini. Ibrani pasal 12 bilang begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga. Ungkapan satu kali ini menunjukkan kepada apa saudara? Suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara. Saudara bisa bayangkan saudara. Dulu saya pikir dengan cuaca buruk, dengan banyaknya pesawat jatuh saudara. Langit ini juga akan digoncang. Sekarang saya mengerti saudara. Dengan Tuhan kasih izin satu penyakit perkara. Semua pesawat itu langit digoncang. Parkir semua saudara. Berapa banyak saudara perusahaan travel. Saudara pesawat terbang semua harus duduk manis. Ketika Tuhan hanya menyenggol langit saudara. Semua diam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bila mana aku menutup langit. Kata di 2 Tawarik 7. Sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umat. Saudara perhatikan. Bukan hanya penyakit corona ini saudara. Tetapi berbarengan hari-hari ini. Kalau saudara lihat peta penyebaran belalang saudara. Yang ukurannya sangat kecil saudara. Tapi hari-hari ini sedang menyerbu Middle East saudara. Timur Tengah. Pantai timur Afrika. Masuk ke tengah dan ke barat. Itu semua tanaman sedang diserbu. Saudara, jangkrik yang ukurannya kecil sekali melompat hanya 2-3 lompatan. Tapi bisa menggetarkan saudara dunia hari-hari ini. Dan kalau dia menyerbu habis itu tandanya apa saudara? Akan ada bahaya kelaparan lagi. Sudah ada goncangan ekonomi yang akan hebat. Ditambah lagi dengan kelaparan. Saya pikir jadinya seperti apa nggak ngerti saudara. Kita lihat ini sebentar ya saudara. Suara. Kalau saudara lihat ini saudara. Di dalam Keluaran yang sedang menghantam Timur Tengah dan Afrika Barat, Afrika Timur. Firman Tuhan hanya mengingatkan, sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerah. Jadi dari dulu Tuhan gak pernah berubah saudara. Ketika orang Israel dilarang beribadah oleh Firaun, Tuhan juga mengirim belalang saudara, sebagai satu peringatan. Jadi saya percaya saudara, hari-hari ini Tuhan sedang memberi peringatan. Bagaimana gereja meresponinya? Mari kita meresponinya dengan bersama saudara. Saudara, terus apa Pak Pendeta yang harus kita lakukan? So what? Jadi kami harus gimana ini? Saya percaya kita ini gak ada pilihan saudara. Hagai pasal 1 ayat 10-11 bilang begini. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku akan memanggil kekeringan ke atas negeri. Akan ada satu proses saudara. Saya ini bukan nabi yang suka bernubuat saudara. Saya seringkali iman memang kadang-kadang lebih cepat dari logika. Tapi kadang-kadang logika saya juga bekerja. Karena saya seorang peneliti saudara. Peneliti satwa liar. Bukan peneliti yang pasti-pasti punya. Ini meneliti yang gak pasti punya saudara. Akan ada kekeringan. Kalau sudah kekeringan akan melanda berarti apa saudara? Akan ada bahaya. Saudara lihat ya. Ini saya masih ingat. 2009 ketika memasuki tahun kalender Yahudi yang baru. Saya sudah ingatkan jemaat di Tanjung Pinang. The next financial crisis will be worse than 2008 crash. Global recession a serious danger in 2020. Ini belum masuk tahun saudara, masih 3 bulan. New global economic collapse just around the corner saudara. Dan saudara saya berani percaya hari-hari ini akan segera masuk.
Terus bagaimana saya dan saudara meresponinya? Ini yang kita perlu tahu, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Hagai pasal 1 ayat 9 ngomong dengan jelas. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kadang-kadang kita ini terlalu kepo, sibuk dengan diri kita sendiri. Sementara urusan rumah Tuhan, saudara, menjadi second class. Tapi dengan adanya goncangan hari-hari ini kita mau gak mau memperbaiki rumah kita, saudara. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang didiam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kalau saudara ingat tadi ketika Yesus mencabut bait Allah. Dikatakan ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bangun rumah rohani ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu yang paling penting hari-hari ini. Saudara, jangan jadikan sarang penyamun. Saya hanya simpulkan saja. Ada banyak kita mau melayani, memberi tanpa mengisi kembali. Kita sibuk bersaksi kiri kanan bagi firman di mana-mana. Hari-hari ini saudara lihat di Facebook banyak kali saudara ya. Pengkhotbah jadi-jadian, penafsir jadi-jadian, hakim-hakim jadi-jadian saudara. Berapa banyak gereja yang dibully. Tapi ada juga orang yang sibuk berkhotbah kutip ayat kutip ini saudara. Walaupun hidupnya juga gak menentu saudara. Saudara, tapi mari saudara jangan banyak kita memberi tanpa kita ini perlu dicas dengar apa yang firman Tuhan. Kita perlu juga dengar orang lain khotbah. Kita juga perlu belajar. Itu yang pertama. Yang kedua apa saudara? Banyak orang melayani tanpa hati. Tapi karena tugas. Ya karena disuruh Pak Erwin, disuruh Pak Irwan. Ya gimana lagi. Karena nanti ya gimana ya saudara. Melayani bukan saudara hanya karena tugas. Yang ketiga imannya gak nular lagi, gak gigit lagi. Selama 2 minggu di rumah gak nendang saya rasa saudara. Mulut ini gak bersaksi. Jadi ada tukang yang dari sini orang Padang itu saudara. Saya ajak kecek Padang. Di mana kau tinggal dah? Saya ngomong ini tandanya akhir zaman udah. Yesus Isa Almasih binti Maryam itu segera tiba. Saudara, gak ada lagi yang mau diinjilin. Cuma dia satu-satunya ya dia aja saya saksikan saudara. Iman tidak lagi nular. Orang lingok kita kok kayaknya lesu-lesu kok berat betul beban hidup cicilan banyak. Kena corona, PK kurang, khotbah dibatalkan. Saudara. Kadang-kadang Tuhan terasa jauh. Doa ya doa, WL ya WL, singer ya singer, hafal lagu saudara. Tidak ada lagi keluar dari hati. Kadang-kadang kita ini terbelenggu dengan rutinitas. Makan, tidur, bangun, tidur, makan, begitu. Itu aja saudara. Dan selalu berpikir negatif saudara. Ini pasti mau begini. Ini nanti begini. Mari kita buang itu saudara. Jangan jadikan rumah ini sarang penyamun. Di saat-saat begini. Udah tidak ada waktu lagi kita jadi hakim saudara. Mari kita introspeksi ke dalam. Saudara yang dikasih Tuhan. Harusnya kita seperti apa? Daud dalam Mazmur 63 dia bilang. Ya Allah engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Harusnya hari-hari ini kita tahu betul saudara. Tidak ada alasan buat saudara dan saudara untuk lengah-lengok lagi saudara. Tidak ada untuk ya cincai-cincai. Tapi marilah kita lebih serius saudara. Bersyukur saudara di mana-mana ada wake up call. Ada nyanyian pujian, ada mesbah keluarga. Di mana-mana tiba-tiba bangkit semua orang merasakan bahwa mereka perlu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Alkitab selalu memberi jawabannya. Ketika Tuhan menggoncang, Tuhan juga selalu memberi jawaban. Tuhan yang saya dan saudara sembah bukan Tuhan kaleng-kaleng. Bukan Tuhan abal-abal yang hanya menakut-nakuti tanpa memberi jawaban. Dikatakan dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Tuhan kasih jawaban yang jelas saudara. Merendahkan diri berdoa dan cari Tuhan. Bertobat Tuhan dengarkan dan Tuhan akan pulihkan. Hanya itu saudara. Tuhan gak nuntut neko-neko. Tuhan gak perlu hartamu.
Tuhan gak perlu saudara yang wow, spektakuler, teknologimu yang canggih. Saya pikir sekarang ini Tuhan hanya ingin membuktikan, aku gak perlu yang seperti itu. Aku gak perlu yang kemewahan, kemegahan. Aku hanya perlu hatimu. Berdengar, bertobat, Tuhan pulihkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini dipanggil untuk membawa kasih karunia Kristus kepada mereka yang hari-hari ini sedang kekeringan. Jangan sampai dunia justru muak lihat gereja, saudara. Cibiran-cibiran itu tidak bisa kita pungkiri, saudara. Bulian itu nggak bisa kita elak, saudara. Karena memang betul mereka menilai, saudara, apa yang terjadi tadi. Jangankan Tuhan Yesus yang mengusir pedagang di bait Allah yang mengambil keuntungan dari jemaat yang ambil untung, pendeta yang ambil untung, saudara. Tuhan Yesus pun mau porak-porandakan. Tapi orang luar pun melihat saya dan saudara juga sama. Kalau kita ini nggak berubah. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, maka menaburlah Isa di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, saya hanya mengingatkan aja saudara. Di luar sana, hari-hari ini, sudah banyak orang yang berteriak minta tolong. Mari gereja lakukan sesuatu. Kami mulai minggu-minggu ke depan saudara, memberi makan orang setiap minggu. Juga kemarin hari Sabtu atau hari Jumat, Sabtu saudara, menyumbang APD dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Kita ajak kul-kul, ayo terlibat. Kemarin saya mulai lagi saudara kumpulkan orang-orang di kul di Tanjung Pinang di mana aja yang mau ikut terlibat. Kita kasih makan satu orang paling tidak minimal satu jemaat kasih 1 pack, 2 pack saudara. Kami sudah kumpul untuk 1000 orang kasih makan saudara. Dan itu saya bilang kita akan terus ngalir terus. Mau 10 orang, mau 1 orang, mau 2 orang. Kita mau kasih di halaman gereja, kasih mereka makan di tempat yang strategis. Saya pikir mari kita lakukan sesuatu. Bapak Ibu dimanapun engkau berada, rekan-rekan misi yang mendengar, yang hari ini ibadah, mari lakukan segala sesuatu untuk lingkungan. Saudara, 2 sebagai penutup. Genaro Arma, saudara, kapten kapal Diamond Princess ini kan yang membuat isu yang paling terkenal pertama, saudara. Soal corona ini. Kita masih senyum-senyum, oh itu untuk negeri maju Jepang, saudara. Tetapi ada yang istimewa, saudara. Kapten yang memimpin kapal Diamond Princess yang terjangkit COVID-19. 705 dari 3.700 penumpang dan kru tertular corona. Bayangin saudara. 25% di kapal itu. Semua ada corona saudara. Mau rapat sini ditolak, mau rapat sana ditolak. Kira-kira bagaimana perasaan mereka yang ada di kapal. Semua saling curiga. Dia kena ini kena enggak. Orang antar makan kena enggak. Dan mereka dikurung di dalam kapal itu saudara. Di karantina. Saudara, dikatakan apa? Setelah melewati masa karantina selama 14 hari, yang mencekam dan satu persatu penumpang mau kru dievakuasi. Kapten Genaro Arma adalah orang terakhir yang keluar dari kapal. Saya tidak tahu gereja Tuhan hari-hari ini. Dengan kejadian corona ini, apakah hamba-hamba Tuhan berdiri yang paling belakang dalam arti kata semua jemaatnya diamankan, perhatikan domba-dombanya. Baru dia terakhir yang pikul bebannya. Atau dia lari duluan. Bagaimana dengan para pendoa? Bagaimana para orang yang melayani Tuhan? Bagaimana dengan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan? Saudara, Kapten Genaro dikatakan Arma adalah orang terakhir yang keluar dari kapalnya. Dengan PD dia orang terakhir yang keluar saudara. Setelah dipastikan semua penumpang dievakuasi. Dan itu direport oleh CNN. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan hari ini saudara? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebagaimana Habakuk katakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di mana aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Biarlah kita semua yang mendengar firman Tuhan ini. Hari-hari ini kita berdiri di tengah gap buat kota kita. Buat bangsa kita. Buat negeri kita. Buat bangsa-bangsa. Menjadi Habakuk yang berkoneksi dengan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan. Boleh gak malapetaka ini cepat berlalu. Amin Bapak Ibu. Bagiannya kita sekarang. Untuk masuk dan berlutut. Dan berdoa cari Tuhan.
Tidak ada pilihan lain, saudara. Tidak ada strategi lain. Izinkan Tuhan berperkara dalam hidup saya dan saudara. Dan kita tunggu lawatannya. Mari kita siapkan hati.